Silahkan kelompok 5. Enggak. Halo, siapa aja nih kelompok 5 ini? Halo, silahkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya? Ini namanya siapa namanya? Jenengan, jenengan namanya siapa? Esa, ya. Oke, ya. Silahkan. Jenengan aja dulu, nanti yang lain yang lain. Yuk, jenengan. Silahkan mulai dulu. Ya, silakan. Karena Mbak Novi kok belum kelihatan. Mana Mbak Novi? Ya, ya.
Ya, ya, gimana? Oke, silahkan. Ya.
Oke, sebelumnya ya Mbak Elisa dan Pak Afi, ini kalau bisa nanti diusahakan dibuat agak lebih sistematis lagi ya, nanti diperbaiki ya. Nah, satu yang berikutnya berkaitan dengan eh, sains modernnya tentang perkapalan ini belum ya, belum muncul nanti. Itu kan masih tadi berkaitan layar sebagainya kan eh, lebih ke konvensional ya. Karena sekarang kalau kita melihat sekarang misal kapal selam, misal khususnya ya, atau juga kapal-kapal yang besar yang ada di kenyataan sekarang ini kebanyakan sudah tidak menggunakan layar. Nah, ini ya, gimana? Itu nanti di itu sehingga sekarang sudah kenyataan yang ada sekarang sudah mulai kapal ini sudah mulai ya meskipun masih ada yang pakai layar tapi kebanyakan masih masih berkutat ya, di layar itu hanya kecil. Kalau yang besar-besar itu kan sekarang sudah tidak menggunakan layar ya. Nah, tapi meskipun kayak gitu memang benar seperti apa yang sampaikan tadi oleh jenengan bahwa kayak apapun juga nanti layar apa kapal ini tetap masih berjalan dengan menggunakan tekanan angin ya. Angin lah. Kemudian yang perlu berkaitan dengan sains modern perkapalan itu nanti bagaimana perubahan dari kapal menuju penggerak ya, penggerak kapal tidak menggunakan layar lagi ya. Nah, terus kemudian nanti kalau bisa diperbaiki di makalah ya. Terus kemudian nanti diberi kesimpulan ya, kesimpulan. Ya, ini kan kalau melihat tadi kan belum ada kesimpulan ya. Ini kesimpulan setelah kayak itu nanti perkapalan dan nanti perkapalan itu berkaitan dengan sains modern atau berarti perkapalan modern ini kira-kira nanti perkembangannya kayak apa kira-kira. Gitu ya. Mbak Elisa dan Mbak Afi ya. Itu terus kemudian terus nanti bagian awal itu tentang Elisa langsung misal berkaitan sistematis ya misal ya. Kalau bisa nanti berkaitan tadi Jawari, ya, Fulki, Safinah terus apa satu? Sufun. Yang satu apa? Empat tadi. Kan nanti ada kata Jawari yang menggunakan kata Jawari, kata Fulk, kata Sufun ya. Yang satu apa tadi? Nah, itu nanti kalau bisa misal nanti Sufun ini ada yang menggunakan ya, misal fil fulkil maskun ya itu kan dalam kapal yang penuh lah. Karena di situ nanti berkaitan kalau 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 bisa diusahakan nanti berkaitan penggunaan kata Jawa rifulkil dan sufun yang tadi juga sudah disampaikan oleh Anda tentang pemaknaan penggunaan kata itu. Nah, ini nanti kira-kira bagaimana ketika kayak Safinah digunakan dalam bentuk tunggal. Kira-kira ada tidak dalam Al-Quran, terus kemudian nanti lebih menekan kepada makna apa kira-kira ya. Yang jelas nanti berkaitan empat kata yang menunjukkan kepada kapal itu nanti kalau bisa ya juga teruntut lah. Wah ini begini dan sebagainya nanti itu kemudian nanti baru masuk ke kapal juga transportasi ya atau ya transportasi. Misalnya ketika Jawari transportasi itu apa sebagainya, Sufun, Fulk sebagainya nanti. Karena berkaitan dengan Fulk, misalnya kayak Fil Fulkin Maskun dalam Al-Quran yang termasuk surat Yasin, dalam kapal yang dipenuhi, ini memang sudah jadi, tapi juga Safinah ini juga sudah menggunakan kapal yang atau perahu yang sudah sempurna. Buktinya ketika Al-Quran mendialogkan tentang kisah Nabi Nuh ini juga menggunakan kata sufun juga ya nanti. Ya, ya kira-kira itu ya nanti diperbaiki dan nanti diusahakan ya, kalau bisa Senin ya Senin nanti sudah dikumpulkan dalam print out ya semuanya nanti semuanya aja. Oke. Kira-kira sementara kayak gitu dari untuk ya barangkali masukan untuk kelompok 3 ya perkapalan. Selanjutnya silahkan kelompok 6 ya, kelompok 6 oleh siapa? Cindy dan teman-teman ya. Silahkan
Siapa yang kelompok 6? Silakan mulai. Ya, ya. Silakan ya, terus.
Saya atau belum? Sedikit masukan ya barangkali ya ke Mbak Farida. Tadi ya pertama Farida, kedua Wanda, ketiga Mbak Ratna ya. Itu nanti kalau bisa ya diusahakan ya. Jadi ini nanti berkaitan lautan dan sebenarnya inti yang ada pada lautan secara umum ya nanti. Pertama adanya laut tawar dan asin. Ini tadi ya. Nah, kemudian nanti masuk kalau kayak gitu nanti kemudian penyebab tawar dengan asin termasuk misalnya kalau dalam Al-Quran sebenarnya penyebutan antara laut ini kan sama, cuma Al-Quran membedakan di sana dan nanti ada bahrain ya, dua lautan, hadza adbun, hadza milhun ujad. Ini laut yang tawar dan ini laut yang asin. Nah, kemudian Al-Quran membedakan antara yang tawar dengan yang asin. Ini nanti itu ada barzah, istilahnya. Ada tabir yang mana keduanya laut yang tawar tidak bisa melampaui ke wilayah laut yang asin, begitu juga laut yang asin juga tidak bisa melampaui batas itu menuju ke laut yang tawar ya. Ini yang pertama. Paling tidak nanti berani Anda fokus ke sana ya. Lah, kemudian nanti yang berikutnya nanti Ben Vanda. Tadi sedikit sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Ratna, tapi kalau di bagian awal, lah kemudian nanti antara ya penyebab. Jadi ibaratnya ini. Jadi kalau kita melihat bahwa sampah-sampah yang dibawa oleh laut tawar atau oleh air tawar ke hulu sampai ke laut ini begitu banyak ngumpul, kemudian dengan adanya gelombang ini kemudian kan ibaratnya sampah-sampah itu digerus, ya. Kemudian menimbulkan sampah biasa membuat adanya apa, bukan oksigen ya, karbon dioksida ya, itu nanti yang dengan adanya tergerus sebagainya hancur kemudian membentuk adanya kadar garam sehingga paling tidak ini nanti berkaitan asam, oksigen, karbon dioksida sebagainya ini sehingga menjadi asin ini didominasi oleh adanya karbon dioksida yang kalau tidak salah sakit lebih dari 80% yang ada dalam kadar laut yang asin sehingga laut menjadi asin. Dan keasaman ini kalau tidak salah di sekitar 14% kalau tidak salah nanti. Ya, ini kalau bisa itu nanti kemudian nanti berkaitan lanjutnya berkaitan Vanda nanti ya kalau mau masuk yang ke gelombang nanti fokuskan pada satu ya nanti gelombang ya nanti penyebab terjadinya gelombang dan nanti kemudian di antara fungsi gelombang yang ada di laut itu karena apa nanti karena kayak apapun yang namanya gelombang ini ya kita sadari apapun tidak ini gelombang ini juga ya kalau kita ibaratkan secara bodoh-bodohan ya tanpa adanya teknologi ini ibaratnya kayak kita ini menggerus misal ya lada brambang dan sebagainya untuk disatukan. Nah, di samping itu juga nanti gelombang ini juga bisa sebagai pendorong pergerakan adanya benda-benda yang ada di laut, termasuk nanti membantu adanya dorongan kapal. Satu, yang kedua juga bisa jadi gelombang ini juga muncul karena adanya tekanan angin, ya. Angin yang bertiup dan kemudian atau angin yang dikeluarkan oleh pendorong kapal ya. Ini paling tidak nanti itu di situ dan nanti berkaitan rata ya, ini ya, diusahakan nanti ya jadi kembali lagi ya nanti kalau bisa nanti mencari ya jadi kadar-kadar yang ada di dalam laut yang baik yang nanti asam baik yang tawar maupun yang tidak nanti kemudian nanti kalau bisa ya itu nanti kenapa sih ya, kenapa sih ya. Antara ya tadi di sini kita belum fokus kepada sains ya sains tabir ini kira-kira ya
sains bisa mengukur enggak seberapa dan seberapa tabir itu, sehingga antara ya, milhun apa hada ngaidun wahada lujar, antara dua lautan, yang satu lautan tawar dan yang lautan asin, itu tidak bisa saling melampaui barzah, tidak bisa melampaui tameng atau benteng yang dibuat oleh Allah untuk membentengi adanya air asam dan tawar. Nah, jika ketika kayak gitu nanti kemudian ini bisa kita jadikan untuk sains yang lain ya. Dengan kata lain bahwa apapun sebenarnya ada tameng. Contoh ya, dalam contoh dua sisi mata uang antara yang lebar satu dengan yang satu ini tetap kayak sekecil apapun ada tameng yang tidak bisa saling dipisahkan dan tidak bisa saling memisahkan dari tameng itu. Ya, sehingga nanti ya, misal berkaitan kadar-kadar garam dan sebagainya sudah dibahas oleh Farida, maka nanti Ratna ya, lebih fokuskan pada tabir laut asam dan mana itu. Terus kemudian kira-kira apa secara sains modern tabir itu berbentuk zat apa ini ya. Ya, kemudian nanti setelah itu dari nanti disimpulkan ya. Ya kira-kira ya. Oke, kira-kira itu ya, masukan dari saya ya. Sehingga nanti akan lebih ketemu tentang kelautan ya. Dan tambahan untuk sains kelautan nanti gini aja, Anda fokusnya ke itu saja ya. Jadi nanti fokusnya intinya ya laut, ada tawar, ada yang asin, penyebab kadar air atau kadar garam, ini mau, dan proses kadar garam, terus kemudian nanti tentang gelombang, terus kemudian penyebab gelombang dan fungsi gelombang, dan kemudian nanti kaitannya sains, kemudian nanti nanti keasamannya seberapa, terus kemudian fokus pada tabir, dan tabir itu nanti ya berupa yang secara sains ini bisa berupa apa sebenarnya, sehingga bisa membatasi yang asin dengan yang tawar ya. Sehingga kemungkinan menurut saya kalau kayak itu lebih runtut, lebih runtut. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan ayat nanti yang perlu ditulis di makalah Anda nanti ayat-ayat yang menjadi fokus kajian pokok Anda. Tidak usah semua, kalau meskipun misal boleh Ratna tadi menyebutkan bahwa ada 40 dalam Al-Quran, ada 40 ayat yang membahas tentang laut dan kelautan. Dan nanti fokusnya nanti karena nanti Ratna fokusnya pada laut tawar dengan asin ya, nanti itu kemudian nanti ayat yang misal ya hadza bakhroni, ini ada dua lautan, hadza ngadbun wa hadza min hujat, ini laut tawar dan ini laut asin misalnya. Nah, kemudian nanti bainahuma barzahul la yabghiyan, dalam surat Ar-Rahman di antara laut tawar dan laut asin ada barzah. Ketika membahas tameng atau tabir itu nanti ya itu dimasukkan. Adapun seandainya nanti yang 40 itu misal ayat di surat berapa, ayat berapa ditulis kayak misal surat ke 55 ya, ayat 30 kayak gitu enggak apa-apa. Tapi nanti berkaitan ayat yang menjadi rujukan pokok subtema Anda nanti saya harapkan untuk dituliskan ayatnya ya dan terjemahnya. Kira-kira itu ya. Ya. Selanjutnya silakan untuk kelompok 7. Siapa kelompok 7? Ya. Enggak usah wingi ora izin kaya ngono sih. Makanya izin ngerti ngerti sebab tidak ada itu kayak apa. Silakan kelompok 7 dulu, kelompok 7. Kelompok 7 dulu. Ya, ya. Nur siapa ini ya? Ya. Nur siapa? Oh ya, Nur. Silakan lanjut ya. Tentang apa jenengan ya?
tentang lebah dan permaduan ya. Ya, silakan. Lo sampean ngopo sampean? Oke, ya, ya silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan.
Nah, terima kasih ya Mas Sofan, Nur Imam dan Fathur Rahman. Untuk kelompok 4 persiapan, tapi saya berikan sedikit masukan untuk kelompok tiga. Ini sebelumnya Mas Sofan, Nur Imam dan Fathur ya. Ini kalau diusahakan nanti dibuat makalah dan susunannya ini tafsirnya dulu. Tafsirnya dulu, nanti setelah tafsir tafsirnya berarti kan menekan kepada ayat An-Nahl 68 sampai 69 ya. Ya. Itu nanti kemudian baru apa yang dibahas oleh Mas Sofan dan kemudian dibahas oleh Mas Imam. Nah, setelah itu kesimpulan. Ya, ini ya. Coba ke Afrika. Nah, itu ya. Sedikit masukan nanti. Berkaitan tafsir, nanti kemungkinan bisa untuk Mas Fatur, nanti juga dan teman-teman juga nanti yang berkait Sofan dan Imam ya, nanti juga coba sing agak pendek ini juga nanti ada tafsirnya Imam Nawawi dalam marah labid ketika menafsirkan ayat tersebut nanti ya. Ini. Nanti kalau kita melihat penafsiran ini obat ini nanti nih. Jadi berkaitan penafsiran Mas Fatur nanti coba Anda kaji tengok di sana. Dan kalau enggak juga nanti juga Anda bisa melihat secara trial and error, melihat langsung bentuk ya, bentuk wadah setiap rumah daripada lebah ya, entah itu istilah kayak tawon tatar yang biasa di rumah-rumah, tawon madu, lebah madu maupun yang lainnya. Ini biasanya untuk lubangnya ini segi segi 6 ya. Pentagon apa heksagon? Jadi segi 6. Kenapa permasalahan nanti mereka kenapa mereka tidak membuat segi 4, segi 3 atau segi 5, tapi segi 6. Sehingga dengan adanya segi 6, dengan adanya lubang yang nanti akan untuk tempat madu ketika istilah kalau trial and error kita mengamati secara trial and error di tanggal-tanggal muda ini madu, nanti kalau tanggal tua ini menjadi anak calon anak lebah. Itu kok wadahnya lubangnya persegi 6. Sehingga dalam ruangan itu tidak ada ruang kosong. Seandainya kotak segi 4 atau segi 3 atau bunder misal ya, ini nanti tentunya akan ada ruang yang kosong, ada ruang yang tidak terisi. Ini ya. Ini nanti kalau bisa itu nanti dibahas ya nanti. Itu juga dalam tafsir Munir yang singkat juga membahas hal itu. Oke, yang pertama berkaitan tafsir nanti berarti apa yang disampaikan Mas Fatur nanti di bagian awal pendahuluan terus tafsir tentang itu ya, dan kemudian nanti termasuk pembentukan kalau bisa diusahakan nanti kenapa sih ilham berkaitan ya di situ anitahidi minal jibali buyutan ya, wa mimma ya'rishun dan sebagainya. Kenapa di mimma ya'rishun? Mimma ya'rishun itu seperti apa saja kira-kira? Ya nanti di sana di wa mimma ya'rishun. Anitahidi minal jibali buyutan au karon wa minasyajari bagaimana ini. Seandainya semua lebah itu membuat membuat rumah di tempat Anda ya, atau di rumah manusia kira-kira gimana? Nah, itu berkaitan penafsirannya nanti. Nah, terus untuk Mas Ofan Najib tadi istilahnya disampaikan oleh Mas Ofan Najib lebih menerapkan pada lebah ini produk obat dan makanan ya, berdasarkan insting ya. Nah, ini kalau di sana berkaitan produk makanan yang jadi inti produk daripada lebah ini makan apa saja, apa hanya lebah, apa hanya madu saja. Misalnya kalau hanya madu sudah barang kita cukup menyebut madu. Nah, kemudian malam ya, kalau yang dimaksud oleh Anda ya bahwa yang diproduk oleh lebah juga termasuk makan adalah malam yang menjadi tempat madu atau istilah Jawanya kangsi ya. Maka kira-kira itu makanan untuk apa? Ini nanti ya. Nah, terus kemudian ini kira-kira
Kalau membahas obat nanti syifa, ya, bahwa syifa ulinnas ini diantara obat apa saja kan tadi disinggung oleh Mas Fatur Rahman ya, bahwa ada penggunaan kata syifa dalam bentuk nakiroh ini eh, menunjukkan bahwa itu bukan obat untuk umum ya, secara untuk umum. Padahal kalau kita melihat kepada bentuk nakiroh ini adalah menunjukkan adanya hal yang masih bersifat luas, belum dibatasi harusnya. Nah, kira-kira oleh sebab itu nanti kira-kira nanti produk obat dan makanan yang seperti apa sehingga nanti kembali kepada ngasal ya, kepada madu itu nyatu. Dan sebelum ke sana nanti kalau diusahakan nanti kalau kita mahal nanti kita lihat atau cari. Jadi sebenarnya dalam satu kesatuan lebah ini sebenarnya nanti tidak semuanya bertugas untuk memproduk madu. Tapi di antara dari misalnya satu kawanan lebah atau dalam satu rumah lebah ini nanti ada yang berfungsi mereka menjadi ya misal kayak yang Fasluki Subul Robika ya, ini membuat jalan. Satu ada yang mencari bahan membuat rumah, nanti ada yang menyusun rumah. Satu. Dan kemudian nanti ada yang bertugas di antara lebah-lebah itu ada yang bertugas untuk memproduksi madu dan kemudian ada yang mencari. Oke. Nah ini yang satu ya berkaitan dengan lebah. Adapun nanti berkaitan produksi obat meskipun tadi ditafsirnya disinggung nanti dipertegas bahwa sebenarnya kalau kita melihat dalam sana yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanun. Nah, kalau melihat penyebutan Al-Qur'an menggunakan yakhruju min butuniha ini tadi disinggung ya oleh Mas Fatur bahwa lebah ini ibaratnya adalah makanan yang dikeluarkan dari perut. Bisa kita sebut ya barangkali sebagai kotoran yang dikeluarkan oleh lebah. Nah ini sehingga ada yang mengatakan tadi setelah lebah ini makan konsumsi dari bunga dan sebagainya kemudian dimasuk ke perut ya, kemudian di perut diproses ya, diproses kemudian dikeluarkan lagi yakhruju min ya, dari perut itu dikeluarkan dalam bentuk madu. Nah, tadi yang belum disinggung nanti dikeluarkannya ini melalui anus daripada lebah atau kayak walet dia mengeluarkannya melalui mulut lebah itu seperti air liurnya. Nah, ini. Kalau seperti kalau air liurnya atau dari anusnya pembuangan yang keluar dari perut lebah itu kok menghasilkan nanti sebagai obat. Nah, ini nanti kemudian saya akan lebih lanjut dibahas oleh Imam. Ini kalau bisa di tafsir Munir ada, di tafsir Munir ada. Jadi di sana ya fayastahilul ma'kul fi buatniha masalan bi qudratillah sumaya haruj min afafiha yasilu kalumad fi. Ya. Fi dzalika syarab sifaul linnas min al-jangi la siyaman al-bulghamiyah. Al-bulghamiyah fa inahu yang munafik. Di antara yang paling potensi di tafsir Munir disebutkan bahwa penyakit berkaitan dengan lendir ya kan. Sifat ya, penyakit yang bersifat bulgham atau lendir-lendir itu akan mudah diobati dengan madu kata Nawawi dalam Ma'rifat nanti. Nah, setelah itu ya kemudian ya tadi muhtalifun alwanu disebutkan nanti yang berbeda-beda jenisnya ada madu yang bersifat putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Ini ya, nah, kemudian kira-kira perbedaan warna madu yang dihasilkan oleh lebah ini berdasarkan apa? Itu disebutkan di sana. Nah, di tafsir Munir di antaranya ala qadri ma taqulu min as-simar wal azhar.
au bihasbi falil fusul au sinin nahli. Jadi di antara perbedaan daripada madu yang dihasilkan oleh lebah ini bisa jadi ya, madu putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah dan sebagainya. Satu perbedaan warna itu bisa jadi oleh faktor apa yang dikonsumsi oleh lebah, baik di antara bunga ya, dan buah-buahan. Dan kadang perbedaan madu ini dipengaruhi oleh adanya tua atau mudanya lebah. Jadi ketika ya misal berapa lebah itu, ini juga nanti akan berpengaruh kepada madu yang dihasilkan. Ya. Ya, kemudian setelah itu nanti baru masuk kepada apa yang dibahas sampaikan tadi oleh Imam nanti berkaitan kandungan madu sebagai obatnya, sebagai obatnya termasuk bahwa syifaul linnas nanti obat dari Imam Nawawi minal aujang ila min al-bulghamiya fainahu ngadimun fainahu fihi ngadimun afni, itu termasuk dari penyakit. Nah, ini termasuk nanti bagaimana berkaitan dengan pembuatan madu dari pepohonan sebagainya, inilah yang nanti kemudian tentunya dengan adanya tadi kembali ke awal adalah perbedaan usia lebah yang menghasilkan warna-warni madu. Ini tentunya dengan adanya warna-warni madu ini kandungan madu ini punya beragam. Nah, dari keragaman itu nanti kemudian akan muncul ya kandungan obat. Nah, ini di sini kalau kita membahas kandungan madu ya, nanti tentunya tidak nanti tidak setiap madu kandungannya sama tentunya. Nanti yang hitam tentunya akan berbeda dengan yang merah, dengan yang kuning sebagainya. Nah, disitulah sains sebenarnya. Oke, termasuk nanti ya ditambah nanti berkaitan sains pembuatan buyut ya, nanti pembuatan rumah lebah nanti. Ya. Terus kalau yang pendek nanti di tafsir Nawawi jadi dibahas. Itu ya. Bagaimana Mas Haji, Mas Faturman? Nah terus nanti apa yang dirujuk nanti di footnote ya, di footnote-nya semuanya aja nanti, ya semuanya aja nanti di makalah yang in out nanti ya, ketika dikumpulkan nanti apa yang menjadi Anda rujukan di footnote ya, footnote ya. Dan sisi masing kira-kira itu, dan itu yang kemudian yang perlu saya masukkan ya. Dan kalau bisa diusahakan paling Senin nanti sudah dikumpulkan semua ya, Senin. Itu. Oke.